Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang berfungsi sebagai antioksidan alami dalam tubuh. Vitamin ini dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, terutama pada membran sel yang banyak mengandung lemak. Vitamin terdiri dari 8 senyawa, yaitu 4 jenis tokoferol dan 4 jenis tokorienol. Namun, bentuk paling aktif di dalam tubuh manusia itu adalah tokoferol. Kebutuhan vitamin E ditetapkan berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Untuk orang Indonesia, rata-rata kebutuhan orang dewasa yaitu 15 mg tokoferol per hari. Pada anak-anak, kebutuhannya lebih rendah, sedangkan pada ibu hamil dan menyusui sedikit lebih tinggi. Vitamin E adalah vitamin yang larut lemak, jadi untuk diserap, dia butuh bantuan lemak makanan, empedu, dan enzim pankreas. Di usus halus, vitamin E diemulsikan, empedu, dan berubah menjadi misel, semacam kendaraan kecil yang mengantar vitamin E masuk ke sel usus. Di dalam sel, vitamin E dikemas jadi kilomikron, lalu masuk ke sistem limfa, dan akhirnya ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa vitamin E kemudian masuk ke hati. Di sini, enzim khusus bernama QTTP memilih alpha-tokoferol lalu memasukkannya ke VLDL supaya bisa dikirim lagi ke jaringan. Tubuh menyimpan vitamin E terutama di jaringan lemak, hati, otot, dan membran sel. Kalau tidak digunakan, vitamin E diubah menjadi metabolit CEHC yang larut air lalu dikeluarkan lewat urin. Jadi dari penyerapan sampai pembuangan, perjalanan vitamin E itu panjang, tapi penting untuk menjaga tubuh dari kerusakan oksidatif. Dalam mengonsumsi sebuah produk, apabila kita mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup, lebih atau kekurangan, pastinya akan mempunyai efeknya. Dapat menimbulkan penyakit ataupun yang lain-lainnya. Nah, efek dari mengonsumsi vitamin E secara kekurangan atau defisiensi terjadi apabila terdapat gangguan konsumsi makanan maupun gangguan absorpsi lemak. Nah, gejala dari kekurangan vitamin E ini biasanya ditandai dengan adanya anemia hemolitik dan juga gejala neurologis seperti ateksia, neuropati perifer, miopati, dan retinopati pigmentasi. Defisiensi vitamin E ini juga terjadi dalam waktu yang lama sehingga dapat mengakibatkan kebutaan, gangguan irama jantung yang abnormal, dan juga penyakit jantung lainnya. Selanjutnya, untuk overdosis vitamin E ini dapat mengganggu fungsi organ tubuh, terutama hati dan ginjal, serta dapat menimbulkan keracunan. Gejala-gejala dari overdosis vitamin E ini ditandai dengan adanya mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, dan juga pendarahan yang berlebihan, bahkan dapat menimbulkan cedera kecil hingga ruam kulit ringan. Vitamin E memiliki dua fungsi besar, yaitu peran fisiologis di dalam tubuh dan manfaat yang kita rasakan secara langsung. Pertama, dari sisi perannya, vitamin E berperan sebagai antioksidan utama yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Vitamin E juga menjaga stabilitas membran sel, sehingga struktur sel tetap kuat dan tidak mudah rusak. Selain itu, vitamin E berperan dalam melindungi lemak tak jenuh di tubuh agar tidak mengalami peroksidasi serta menunjang fungsi imun. Terutama dengan menjaga sel-sel imun dari stres oksidatif. Vitamin E juga berperan dalam fungsi saraf dan otot, membantu transmisi sinyal saraf, serta mendukung fungsi reproduksi dan perkembangan embrio. Sementara itu, dari sisi manfaat, vitamin E membantu menjaga kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan melindungi kulit dari paparan UV. Vitamin E juga bermanfaat dalam menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan mencegah oksidasi kolesterol LDL. Selain itu, vitamin E membantu mengurangi inflamasi serta mendukung kesehatan mata, terutama dengan mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif. Jadi secara sederhana, peran vitamin E adalah apa yang dilakukan di dalam tubuh, sedangkan manfaat vitamin E adalah efek positif yang kita rasakan dari peran tersebut. Ada beberapa sumber dari vitamin E, yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, bayam, alpukat, dan mangga, yang berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi dari radikal bebas, menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan dapat juga membantu kesehatan jantung. Selanjutnya ada interaksi vitamin E dengan vitamin lain atau zat lainnya. Pertama, ada interaksi sinergis atau interaksi yang saling menguntungkan.
Contoh pertama ada interaksi dengan vitamin C, di mana vitamin C akan meregenerasi vitamin E yang telah teroksidasi atau rusak. Jadi vitamin C ini tuh akan mengantarkan elektron ke vitamin E yang rusak ini, sehingga nantinya bisa kembali aktif untuk melindungi sel. Lalu dengan selenium ini akan membantu kerja enzim glutathione peroxide yang nantinya akan bekerjasama dengan vitamin E untuk melawan stres oksidatif. Dan terakhir dengan vitamin K. Vitamin E ini akan melindungi vitamin K dari kerusakan oksidatif di dalam tubuh. Atau dengan kata lain, vitamin E ini akan menjaga vitamin K dari serangan radikal bebas. Selanjutnya ada interaksi antagonis atau interaksi yang tidak saling menguntungkan. Pertama dengan vitamin K. Namun berbeda dengan vitamin K pada interaksi sinergis sebelumnya, vitamin K di sini adalah vitamin K dosis tinggi. Jika berinteraksi dengan vitamin E, maka dapat mengganggu proses pembekuan darah, sehingga nantinya akan meningkatkan resiko pendarahan. Lalu dengan zat besi, vitamin E dapat teroksidasi atau rusak jika berinteraksi dengan bentuk zat besi non-heme. Nah, zat besi non-heme ini kan biasanya kita dapat dari sumber nabati. Jadi untuk menghindarinya penting bagi kita untuk memberikan jeda saat kita mengonsumsi suplemen zat besi dosis tinggi. Faktor yang mempengaruhi kerusakan vitamin E yaitu 1. Suhu tinggi dan lama pemanasan. Vitamin E sangat sensitif terhadap panas. Saat minyak atau bahan makanan yang mengandung vitamin E dipanaskan pada suhu tinggi, seperti saat menggoreng, reaksi oksidasi dipercepat. Akibatnya, molekul vitamin E terdegradasi lebih cepat, menyebabkan berkurangnya kandungan vitamin E yang bermanfaat. Pemanasan berulang atau lama meningkatkan laju kerusakan ini karena paparan suhu tinggi terus-menerus. Kedua, paparan oksigen. Vitamin E merupakan antioksidan, tetapi juga rentan terhadap oksidasi sendiri jika terpapar oksigen berlebih. Oksigen di udara dapat bereaksi dengan vitamin E yang tidak terlindungi, mengubahnya menjadi produk oksidasi yang tidak aktif secara biologis. Oleh karena itu, penyimpanan bahan dengan vitamin E di tempat terbuka dengan oksigen tinggi mempercepat dekomposisi vitamin E. Ketiga, yaitu paparan cahaya. Sinar ultraviolet dari cahaya matahari atau cahaya buatan seperti lampu neon dapat menginisiasi reaksi fotooksidasi pada vitamin E. Paparan cahaya langsung dapat menyebabkan rantai reaksi kimia yang merusak struktur kimia vitamin E, sehingga mengurangi kandungan vitamin dan efektivitasnya dalam melindungi tubuh dari radikal bebas.